kasih-Mu, cinta-Mu di dalam hidupku. Saat ku di dalam hadirat-Mu, sukacita melingkupiku. Kau katakan Kau cinta kepadaku, Kau ada dalam hidupku. Indah, sungguh indah ku rasakan saat ku dalam hadirat-Mu. Cinta-Mu yang besar lingkupiku, kasih-Mu menopangku. Indah, sungguh indah ku rasakan saat ku dalam hadirat-Mu. Cinta-Mu yang besar lingkupiku, kasih-Mu menopangku, kasih-Mu menopangku. Kau tak pernah tinggal. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah online. Tanpa terasa hari ini minggu terakhir di bulan Juni. Dan biar kita terus memiliki sukacita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita juga terus memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyiapkan hati kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Dalam satu bulan ini kita diingatkan terus bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan harus terus mengingat dan menguduskan hari Sabat. Dan hari ini juga akan dilayani oleh Pendeta Lukman Sitorus dari GKI Penginjil Sukabumi dengan tema Hari Sabat. Hari Sabat merupakan hari yang kita nantikan sebagai umat Kristen, dan hari ini Tuhan mau memanggil kita dengan suaranya yang sungguh lembut. Kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sama-sama katakan, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau
kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Pendeta Lukman Sitorus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama meneduhkan hati kita memohon pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Marilah setiap kita terlebih dahulu berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan daripadanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Hanya kepadamu lah Tuhan kami datang memohon atas pengampunan dosa-dosa kami. Kami sadar betul bahwa kami adalah manusia yang berdosa yang sering kali menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami, dengan tidak berbuat seperti yang Kau firmankan kepada kami. Di hari Minggu yang kudus ini kami memohon kepadamu, ampunilah kiranya dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami. Kiranya lah darah-Mu yang suci yang telah tercurah di kayu salib menyucikan hati, pikiran, dan kehidupan kami, sehingga boleh berlayak menghadap hadirat-Mu dalam ibadah kami hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita percaya dan yakin bahwa Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih sayang, Tuhan yang tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita, Dia yang selalu mengampuni semua dosa-dosa kita. Berita anugerah terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali dengan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Lukman Sitorus dengan tema Hari Sabat. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian KPPK 417, Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau
seperti rusa yang merindukan sungai. Hati kita terus merindukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Di pagi hari ini Bapa, kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami mohonkan pimpinan Roh Kudus untuk menolong kami memahami firman-Mu yang akan merubah kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh bisa selaras dengan keinginan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi seluruh jemaat Tuhan. Biarlah semuanya dilawat oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat GKI Terang Hidup Jakarta, kita bersyukur pada hari ini boleh melaksanakan ibadah walaupun secara online. Dan tema kita yang dimintakan oleh jemaat Tuhan adalah tentang hari Sabat. Saya akan membacakan bagi kita sekalian satu nats firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 13 ayat 10 sampai 17 berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?
Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan GKI Terang Hidup Jakarta, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita melihat sesuatu hal yang menjadi perenungan kita hari ini, yaitu tentang hari Sabat. Dalam Injil Lukas 13 ini yang sudah kita baca tadi mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan itu menjadi sebuah pertentangan, bahkan sebenarnya menjadi sebuah permusuhan yang sangat tajam antara orang Farisi, ahli Taurat terhadap Tuhan Yesus. Namun di dalam bagian ini kita boleh melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh mengubah banyak hal tentang hari Sabat. Dan sampai hari ini pun sebenarnya masih saja kita menggumulinya. Apakah hari Sabat itu masih harus dipertahankan? Apakah hari Sabat itu adalah hari yang ketujuh itu adalah hari Sabtu? Tetapi mengapa kita boleh beribadah hari Minggu? Pertanyaan-pertanyaan demikian terus masih menjadi pergumulan kita sampai hari ini. Namun saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa bagian sehingga pemahaman kita tentang hari Sabat ini bisa menjadi komplit atau menjadi sempurna. Asal mula dari hari Sabat itu sebenarnya dari mana? Asal mula dari hari Sabat sebenarnya adalah tindakan Allah sendiri. Tindakan Allah di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1. Saya bacakan pada saudara sampai ayat yang ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sabat itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti yaitu syabat, yang artinya berhenti atau beristirahat. Oleh karena itu sebenarnya hari Sabat dipelopori oleh Allah sendiri. Dikala dia menciptakan langit dan bumi selama 6 hari penciptaan. Puncak penciptaan adalah manusia itu sendiri. Maka pada hari yang ketujuh Allah beristirahat. Di dalam Allah beristirahat itu maka dia menguduskan hari Sabat itu. Memberkati artinya memberkati adalah sesuatu tindakan bahwa hari itu memang berbeda dengan hari yang lain. Menguduskannya artinya menghususkan hari itu untuk beristirahat. Saudara-saudara, berarti yang mempelopori asal mula hari Sabat bukan umat Tuhan, tetapi Allah sendiri. Tentulah kita harus menguduskannya juga, menghormatinya juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan perkembangan waktu maka ternyata hari Sabat itu makin penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Oleh karena itu termuat juga di dalam 10 hukum tentang hari Sabat, yaitu menguduskan hari Sabat, yaitu hukum yang keempat. Dicatat dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan kepada saudara dan saya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi, hukum hari Sabat ini semakin diperkuat lagi oleh Tuhan di dalam 10 hukum, yaitu hukum yang keempat. Dan dilarang di sana untuk mengerjakan pekerjaan apa saja, baik anak laki-laki, anak perempuan, hamba dan semuanya. Artinya memang Allah ingin umat Tuhan itu berhenti pada hari ketujuh itu, hari Sabat itu, untuk beristirahat dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang baik dan mulia. Hukum ini pada dasarnya adalah baik dan sangat bermanfaat pada umat manusia. Tetapi hal yang baik ini semakin hari semakin berkembang menjadi sulit untuk dilakukan. Saudara-saudara, sebagai tambahan saja di dalam Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 22, kalau saudara ada waktu membaca di rumah, di situ ada dijelaskan 3 Sabat sebenarnya. 1 hari Sabat, yaitu hari yang ketujuh, hari peristirahatan. Yang kedua adalah tahun Sabat. Ini adalah tahun ketujuh di mana setiap orang Israel yang punya ladang sawah atau apa saja, tahun ketujuh dia harus beristirahat dan mengistirahatkan tanah itu dari dikelola. Tapi dibiarkan 1 tahun istirahat. Buah pohon itu atau apa saja selama di tahun ketujuh itu tidak boleh dipetik dan dibiarkan untuk orang lain boleh ambil. Tujuannya supaya tanah itu bisa memulihkan dirinya kembali sehingga tanah itu menghasilkan buah yang banyak nantinya, tanahnya menjadi subur kembali. Saudara-saudara, betapa luar biasa ya Tuhan kita melihat kehidupan umat manusia. Namun bukan hanya tahun Sabat, ternyata ada juga tahun Yobel, yaitu 7 kali 7, 49 tahun. Maka tahun yang ke-50 itu adalah tahun Yobel, artinya tahun pembebasan. Saudara tahu tahun pembebasan ini, di sini semua terjadi pembebasan yang seutuhnya. Bila seorang dulunya budak karena dia tidak bisa bayar hutang, maka dia dibebaskan menjadi orang merdeka. Kalau dulunya tanahnya terjual kepada bangsanya sendiri, dia harus membebaskan tanah itu, diambil kembali kepada pemiliknya. Itu tahun pembebasan, tahun Yobel namanya. Dan orang Israel masih melakukan hal itu. Saudara-saudara, begitu baiknya Allah memikirkan umat manusia. Inilah perkembangan daripada hari Sabat itu sendiri. Namun saudara-saudara, ternyata hari Sabat ini makin hari kelihatannya banyak umat Tuhan tidak mentaatinya. Banyak umat Tuhan yang tidak menurutinya. Maka makin hari ini semakin keras hukumannya. Keluaran 31 ayat 15 menekankan pertama kali bahwa siapa yang melanggar hukum ini akan dihukum mati. Waduh, semakin berat dan semakin mengerikan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Perhatikan, setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Semakin berat. Sesuatu yang tadinya bagus itu lama-lama makin menekan umat manusia. Dan siapa yang bekerja di pada hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati.
Dan saudara tahu apakah ini memakan korban? Ada, saudara. Dari sinilah banyak korban-korban berikutnya karena hari Sabat. Hukuman mati yang pertama kali dicatat di dalam Bilangan 15 ayat 32 sampai 36. Ketika orang Israel di padang gurun, didapatilah mereka lah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan ke dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Saudara perhatikan hukum Sabat ini berkembang terus. Akhirnya menelan korban, yaitu hukuman mati. Sesuatu yang mengerikan tentunya. Tetapi pada masa itu kelihatan sekali umat Tuhan tidak mudah mentaati firman Tuhan. Sehingga Allah harus bertindak dengan keras sekali. Agar umat yang masih kecil ini bisa terpimpin dengan baik. Menjadi umat pilihan yang sungguh-sungguh menghormati hukum Tuhan. Nah saudara-saudara, dari perkembangan ini terus sampai zaman Tuhan Yesus, ternyata hukum Sabat ini makin diperberat lagi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dengan segala tafsirannya, dengan segala tambahannya. Mereka mulai mengukur orang bekerja apa yang bisa, mana kerjaan yang tidak bisa. Berapa jauh melangkah, berjalan berapa jauh tidak boleh melangkah. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan sebagainya. Akhirnya itu malah menjadi beban bagi umat Tuhan. Namun Tuhan Yesus pada perjanjian baru berulang kali melanggar hukum ini. Berulang kali sengaja untuk memberitahu hukum ini seharusnya bagaimana. Saya catatkan saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Markus 3 ayat 1 sampai 5, orang yang tangannya sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberitahu pada mereka ayat 3, Markus 3 ayat 4 begini. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Tetapi mereka diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata pada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Jadi saudara bisa melihat alurnya mengapa orang Farisi, ahli Taurat begitu marah. Karena sebenarnya di dalam hukum perjanjian lama, orang yang melanggar mengumpulkan kayu bakar saja dihukum mati. Tapi Yesus memberitahu hal yang berbeda. Apakah di hari Sabat itu diperbolehkan menolong orang yang sakit? Dan mereka tidak bisa menjawab. Selanjutnya lagi Tuhan Yesus juga sengaja lagi Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Dan disuruh angkat tilammu. Dan dia mengangkat tilamnya pada hari Sabat. Sehingga orang Farisi makin marah. Dan ingin membunuh Tuhan Yesus sebab dia melakukan sesuatu yang ditentang di dalam hukum-hukum Taurat. Yang memang hukum itu sudah bertambah-tambah dengan waktu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita melihat semua ini? Ternyata sebuah konflik yang terus terjadi
antara Tuhan Yesus dan juga para ahli Taurat dan orang Farisi itu sudah mulai terus terjadi karena Yesus memberitahu mereka beberapa hal untuk mereka pahami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Lukas 13 tadi itu pun menekankan Yesus sengaja menolong seorang wanita yang sudah sakit bungkuk punggungnya dan dia menyembuhkannya. Dan kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan dan berkata 6 hari harusnya bekerja, jangan hari ke-7. Tapi Yesus berkata kepadanya bahwa, hai kamu orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Artinya bahwa sebenarnya orang Farisi, ahli Taurat pun masih mengizinkan melepaskan domba, kambing, sapi atau apa saja untuk minum supaya mereka jangan mati kelaparan. Nah, Yesus membandingkannya, lihatlah perempuan ini sudah disiksa oleh iblis. Apakah dia tidak bisa diselamatkan? Ya sudah 18 tahun diikat oleh iblis, harus dilepaskan dari katanya karena ini adalah keturunan Abraham. Hari Sabat telah menjadi hari yang sangat mengerikan karena tidak dilakukan dengan kasih lagi. Hukum yang harusnya hukum kasih menjadi hukum yang membunuh dan menyiksa umat manusia. Bayangkan saudara, domba, kambing dan semua boleh dilepaskan supaya tidak mati kelaparan. Tapi wanita ini yang keturunan Abraham tak boleh ditolong di hari Sabat. Ini tidak betul kata Tuhan Yesus. Maka dia dengan sengaja dia membebaskannya dan menyembuhkannya. Ayat 17 menjadi hal seperti sebuah kemenangan. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara yang mulia yang telah dilakukan oleh Yesus. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bahwa Sabat itu harus dengan jernih di dalam sebuah konteks menyeluruh daripada firman Tuhan. Jadi saya mau bawa kita untuk memahami beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa hari Sabat itu adalah hari peristirahatan. Hari peristirahatan Allah dalam karya penciptaannya. Dan itu memang dicatatkan, itu untuk peristirahatan setelah 6 hari melakukan penciptaan itu. Kita setuju juga bahwa hari Sabat adalah hari yang diberkati dan dikuduskan Allah. Itu yang Tuhan katakan, bahwa hari itu penting. Nah, saudara dan saya juga harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan konteks nanti yang berbeda. Allah juga memerintahkan agar umat manusia juga menguduskan hari Sabat. Itulah hukum yang keempat tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya adalah hari Sabat adalah hari yang baik bagi manusia. Karena Allah tahu siapa kita. Bayangkan saudara, Allah tahu siapa saudara dan saya. Allah sendiri yang menciptakan dunia ini pun beristirahat. Apalagi saudara dan saya. Allah tahu bahwa saudara bukan terbuat dari mesin, bukan dari besi, tapi saudara terbuat dari daging, tulang, darah yang perlu beristirahat. Jadi Allah sangat memikirkan kebaikan-kebaikan umat manusia. Oleh karena itu sebenarnya hari Sabat harusnya ada di dalam kehidupan kita semua. Supaya kita kembali kepada harkat kemanusiaan yang sejatinya. Tidak terjadi perbudakan. Memperbudak diri sendiri. Nah, saudara-saudara, ini kadangkala kita tidak mau jujur atau kita tidak mau terima apa yang Tuhan berikan yang terbaik untuk kita. Emang seharusnya saudara dan saya harus perlu istirahat. Harus tahu apa tujuan hidup ini. Apa yang saudara cari. Saya suka sedih mendengar kalau jemaat itu
mengeluh dengan banyak hal tentang hari peristirahatan atau hari Sabat dalam konteks bekerja. Seorang bapak cerita dan banyak beberapa. Kalau anaknya bekerja pada hari Minggu, dia pasti ngomel. Dia akan berkata, wah ini mah kerjaan menyusahkan, gak punya peri kemanusiaan. Memperbudak anak saya, kerja tidak ada istirahatnya. Maka dia akan, udahlah kamu berhenti saja dari pekerjaan itu. Wah, dia pasti marah sekali. Tapi suka saya sedihnya adalah orang yang sama. Buka toko sampai hari Minggu pun buka. Dan karyawannya gak disuruh istirahat juga. Aneh enggak? Apa yang mereka cari? Mengapa ketika anaknya kerja tidak dikasih libur hari Minggu dia marah, tapi dia tokonya sendiri karyawannya dia tidak tutup juga? Ini sangat kontras sekali, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Harusnya kita jujur bahwa setiap manusia itu butuh untuk beristirahat. Setiap manusia itu perlu waktu untuk menyembah Tuhan di hari Minggu. Beribadah kepada Tuhan. Mari hukum ini jangan timpang kita lakukan. Mari konsistenlah. Karena ada anugerah Tuhan di setiap rejeki, berkat Tuhan di setiap hukum Tuhan. Orang-orang yang menuruti hukum Taurat ini, hukum Sabat ini kan dicatat. Ketika mereka diberkati Tuhan, ketika perjalanan dari Mesir sampai ke Israel, ke tanah Kanaan, hari ke-6 itu seringkali dikasih 2 kali mana untuk mereka. 2 kali berkat. Supaya mereka hari ke-7 jangan gak usah perlu kerja. Allah sebenarnya menjamin rezeki kepada orang-orang yang menghargai hukumnya. Tetapi ya kita kadang-kala mengabaikannya. Kita berpikir perlu mencari seluruh dunia ini untuk kita. Coba saudara merenung. Jangan-jangan saudara pun melakukan hal yang sama. Berikutnya saudara-saudara, hari Sabat adalah hari untuk menyembah Allah dan melakukan kebajikan kepada sesama manusia. Tuhan Yesus memberitahu saudara dan saya bahwa hari Sabat itu adalah hari yang mulia. Hari di mana kita menyembah Allah, memuliakan Allah, tetapi sekaligus hari memuliakan kehidupan manusia. Menolong orang yang susah, membantu orang yang kesulitan. Justru di hari itu harus diperbanyak kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Maka berkali-kali saya pernah sampaikan pada jemaat Tuhan. Untuk hari Minggu memang harus berhenti berdagang, berusaha, istirahat. Perhatikan orang tuamu, perhatikan mertuamu, perhatikan anak-anakmu. Butuh kasih sayang. Uang dikejar tidak akan pernah habis, gak akan pernah puas. Tuhan ingin memberitahu bahwa bukan segalanya cari duit ini, cari uang. Tapi ada yang perlu. Cari Tuhan, hormati Tuhan. Luangkan waktumu beristirahat dengan keluargamu. Supaya keluarga itu bisa menjadi keluarga bahagia, utuh dan saling mengasihi. Kasihan sekali karena mengejar uang maka anak-anak, istri semua tidak ada waktu satu dengan lain. Setelah punya uang hancur keluarga itu. Itu menjadi masalah besar. Ada kenalan yang bukan anak Tuhan, belum ke gereja. Hanya simpatisan saja. Dulu kalau buka toko Minggu terus buka. Terus buka. Suami istri berantem aja. Suami istri berantem aja. Disuruh jangan buka toko, pasti marah. Karena dia bilang bagaimana harus bayaran ini, bayaran itu. Saudara tahu suatu waktu dia sakit. Dan harus dirawat hampir sebulan. Dan uangnya banyak habis.
Mulai dia mikir, untuk apa selama ini aku kerja keras tapi habis ke rumah sakit. Akhirnya dia berkata, saya seminggu sekali harus beristirahat. Dia tutup hari Minggu. Saudara tahu, mulai suami istri rukun akur, anak-anak enak. Setiap minggu, hari Minggu, dia belum ke gereja memang. Cuman dia mau mencoba melakukannya. Dia setiap hari Minggu pergi suami istri, pergi makan di luar bersama dengan anak-anaknya, berenang bersama-sama, ngobrol bersama-sama. Banyak yang terdapat rezekinya. Mereka jadi sehat, sehat mentalnya, sehat fisiknya, rukun rumah tangganya. Saudara, berapa mahal harga itu? Bisa dibayar? Tidak. Tapi manusia seringkali memaksakan keinginan sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting saudara untuk kita. Kita harus pahami baik-baik hal itu. Tuhan menciptakan saudara dan saya. Tujuannya bukan diperbudak dunia ini. Tujuannya memuliakan Tuhan. Dan memanusiakan manusia. Mengasihi sesama manusia. Kapankah saudara terakhir kali mengunjungi orang tuamu? Mengunjungi mertuamu? Kesibukan. Aduh, coba pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Hari Sabat adalah hari yang ke-7, yaitu hari Sabtu. Saudara dan saya harus kita setuju di perjanjian lama hari Sabat itu adalah hari ke-7 itu adalah Sabtu. Tapi pertanyaan kan terus, mengapa kita sekarang beribadah pada hari Minggu? Nah, saudara-saudara, kita beribadah pada hari Minggu oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Itulah hari kemenangan Kristus. Dan di dalam Kisah Para Rasul itu terus dituliskan bahwa umat itu lama-lama terus beribadah di hari Minggu. Hari pertama di minggu itu terus-menerus mengingat kemenangan Kristus. Jadi yang merubah ini sebenarnya bukan kekristenan secara gerejawi, sebab perubahan itu ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, itu hari pertama minggu itu, hari Minggu. Dan terus sampai hari ini. Jadi yang merubah ini siapa? Ya Yesus sendiri. Allah sendiri yang merubah. Dan hanya Dia bisa merubah. Dan akhirnya terjadi perubahan. Saudaraku, banyak hal yang pasti masih diperdebatkan. Kalau begitu bagaimana dong hari Sabtu itu? Ada orang yang masih beribadah, orang Yahudi juga masih beribadah, agama orang gereja tertentu masih beribadah di hari Sabat. Udahlah, kita terlalu jauh mencampuri itu. Yang penting bagaimana kita melihat bahwa orang Kristen sejak perjanjian baru sudah beribadah di hari pertama, hari Minggu itu, maka kita mulai setia beribadah di hari Minggu. Yang masih menghayati hari Sabat, silakanlah mereka memikirkan demikian. Jadi kemenangan Kristuslah yang merubah sehingga saudara dan saya beribadah pada hari Minggu. Itulah maka penutup bagian renungan hari ini dalam Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sekali lagi, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang berdaulat merubah hari Sabat itu. Sehingga gak perlu dikontraskan. Allah yang memulai hari Sabat pertama kali sekarang dirubah oleh Tuhan Yesus. Dia mau mengatakan bahwa sekarang berubah. Gilirannya adalah hari Sabat yang ada sekarang adalah hari kemenangan. Hari pertama yang dimana engkau harus menghargai hari yang baru ini. Menyembah Allah dan mengasihi manusia. Mari tiap saudara mengambil hikmat sendiri, mengambil berkat tersendiri pada pribadi lepas pribadi. Saya sangat bersyukur bila saudara masih dikacaukan dengan berpikir banyak pertanyaan. Tidak apa-apa, artinya saudara masih perlu kita banyak belajar. Tapi ingatlah, sejak awal Tuhan memberikan hukum Sabat untuk kebaikan saudara dan saya. Isilah hari Sabat yang kita sudah rayakan hari ini setiap hari Minggu dengan dua hal. Ibadah pada Tuhan, kasih kepada sesama, keluarga, dan kita beristirahat untuk memulihkan tubuh kita ini
dan supaya ngerti apa arti hidup ini. Mari jangan sia-siakan waktu untuk beristirahat, beribadah di hari Minggu, hari yang sudah ditetapkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, perjalanan hari Sabat di dalam Alkitab itu begitu dinamis. Bahkan ada saatnya itu begitu mengerikan karena menjadi hari yang sangat keramat yang bisa dipakai orang untuk membunuh dan menyakiti orang lain. Namun kami bersyukur bahwa hari Sabat itu sebenarnya adalah hari kemenangan. Hari kasih kepada Allah dan kepada sesama. Hari yang mulia yang harus dipakai menyembah Allah, menolong yang dalam kesulitan. Hari penuh cinta dan kasih. Kiranyalah kami boleh menghargainya dan melaksanakannya dengan setepat-tepatnya di dalam kehidupan kami. Tolonglah ya Tuhan, berkati kami semua. Dan bila masih banyak hal yang kami tidak mengerti, kiranya Roh Kudus menjelaskannya kepada kami. Berkatilah jemaat GKI Terang Hidup sehingga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama dengan gereja di sepanjang zaman kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Marilah kita berdoa syafaat. Bapa, di pagi hari ini kami menghampiri hadirat-Mu menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mohonkan kemurahan hati Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kami. Bapa, kami dengan umat-Mu berdoa untuk bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia, yang juga di dalam perahu yang sama menghadapi COVID-19 ini. Tuhan tolonglah, Tuhan bantulah, supaya seluruh umat di Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga protokol kesehatan, sehingga bisa melawan daripada COVID ini sendiri. Kami juga mendengar berapa banyak umat yang terkena COVID ini. Kami doakan supaya Tuhan berkemurahan hati dan menyembuhkan mereka masing-masing. Tolonglah bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur dan wali kota, bupati, dan semuanya boleh bekerja keras untuk membantu dan menyadarkan umat di Indonesia untuk menghargai protokol kesehatan. Tuhan, kami sangat-sangat sedih karena memang umat Tuhan di Indonesia ini, rakyat Indonesia masih belum belajar daripada sebuah pengalaman, sehingga masih mengeraskan hati untuk menentang para pemimpinnya, sehingga yang terjadi adalah kerugian bagi rakyat ini. Tolonglah Tuhan, kami berdoa untuk vaksinasi yang terus sedang berlangsung, kiranya vaksinasi ini membantu untuk menolong rakyat Indonesia terbebas dari COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk jemaat GKI Terang Hidup ya Bapa. Kira Tuhan tolong jemaat ini, pendeta, para majelis, dan seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan bekerja sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, diterangi Kristus dalam kehidupan setiap hari. Yang berusaha bekerja, Tuhan Engkau berkati sehingga
rezeki yang mereka miliki bisa menjadi saluran berkat kepada umat yang lain. Tuhan juga tolong untuk jemaat-jemaat yang lemah, yang sakit. Tuhan ulurkan tangan-Mu dan sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Pimpinlah, berkatilah gereja Tuhan ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Terlebih untuk pendeta, Ibu Pendeta Melissa, supaya dia dipakai Tuhan dengan wibawa surgawi menggembalakan jemaat untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang ulang tahun, yaitu Ibu Pendeta Melissa, Diaken Utara, dan Saudari Maria Ray. Tuhan tolong supaya di ulang tahun mereka ini, mereka sadar betul apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Berbuat yang terbaik di dalam kehidupan dan kesempatan yang diberikan Tuhan. Dengan panjang umur mereka bisa menjadi berkat kepada sesama dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Apapun yang dirindukan dan didoakan mereka yang sesuai dengan keinginan Tuhan, Tuhan kabulkan tepat pada waktunya. Bapa, terpujilah nama-Mu. Banyak hal doa-doa yang akan kami naikkan, kami sangat yakin Tuhan mendengar. Kabulkanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menyiapkan persembahan kita. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui rekening Gereja Terang Hidup dengan cara mentransfer, atau Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang tersedia di layar TV Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memberikan persembahan, nas persembahan pagi ini terambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Biar kita memberikan dengan penuh sukacita, dan biar persembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menaikkan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku
Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat Tuhan, jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa pertolongan, penghiburan, bimbingan dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.